Setelah jiwa pemecah jiwa Wang Lin membunuh 6 anggota inti keluarga Teng, dengan cepat kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan merenung sejenak. Ketika dia membunuh pria parubaya itu, dia melihat sosok yang menggelengkan hatinya. Jika matanya tidak membodohinya, maka orang itu adalah Wang Zuo. Wanita itu di sampingnya adalah putri pria parubaya. Jelas ada beberapa hubungan di antara mereka. Mata Wang Lin bersinar saat dia menyingkirkan bendera pembatasan, cermin perunggu, dan iblis. Kemudian, dia melompat ke binatang buas dan dengan cepat menemukan wanita yang bersama Wang Zuo melalui akal ilahi. Arah wanita itu berjalan tidak menuju kota keluarga Teng, tetapi perbatasan negara. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengejarnya. Teng Xiuxiu dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan air mata keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tetapi dia memiliki perasaan yang membebani hatinya begitu berat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Perasaan kompleks dalam hati Wang Zuo menjadi lebih kuat. Meskipun dia merasa sangat baik ketika anggota keluarga Teng terbunuh, dia sekarang merasa sangat prihatin. Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia berhenti bergerak dan menutup matanya ketika dia ingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Teng Xiuxiu melihat bahwa Wang Zuo berhenti, jadi dia dengan cepat berhenti bergerak juga. Dia menatapnya sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini, pria ini, suaminya, adalah satu-satunya yang bisa ia andalkan. Setelah beberapa saat, Wang Zuo membuka matanya dan dengan kejam menampar dirinya beberapa kali. Dia ingin menampar dirinya sendiri. Dia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa keluarga Teng adalah musuhnya dan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun untuk Teng Xiuxiu. Selama mereka berasal dari keluarga Teng, mereka harus mati. Teng Xiuxiu dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Wang Zuo. Air matanya mengalir tanpa henti. Wang Zuo menguatkan hatinya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan Teng Xiuxiu ke samping. Dia berkata, "Pergi. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain." Teng Xiuxiu menatap Wang Zuo dengan putus asa di matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga dia berdarah. Dia dipenuhi dengan air mata saat dia mencoba meraih Wang Zuo. Tapi Wang Zuo mengelak lagi dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan pergi. Lalu aku akan pergi." Dengan itu, dia mulai terbang ke arah yang berlawanan. Teng Xiuxiu menatap kaget ke punggung Wang Zuo. Keputusasaan di matanya semakin kuat. Hatinya terasa seolah-olah sedang dipotong dengan pisau. Wajahnya menjadi merah dengan cara yang sakit dan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat ketika dia mencoba menenangkan dirinya. Yang benar adalah, saat Wang Zuo berbalik, dia bisa merasakan jantungnya terbuka, tetapi memikirkan kematian semua anggota keluarganya, dia memaksa dirinya untuk menguatkan hatinya. Pada saat ini, rasa sakit yang dirasakan Wang Zuo tidak kalah menyakitkan dari yang dialami Teng Xiuxiu. Teng Xiuxiu mengeluarkan senyum menyedihkan ketika dia dengan lembut memanggil Wang Zuo. "Jangan pergi." Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia mengepalkan tangannya saat dia tiba-tiba berbalik ke Teng Xiuxiu dan berteriak, "Enyahlah!" Dengan itu, dia dengan cepat mempercepat dan dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Darah bocor dari mulut Teng Xiuxiu lagi saat dia melihat ke arah Wang Zuo menghilang. Dia tersenyum pahit dan kebingungan memenuhi matanya. Meskipun dunia ini besar, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dari dua pria paling penting di dunia baginya, dia tidak tahu apakah satu sudah mati atau masih hidup dan yang lainnya meninggalkannya. Bagi seorang wanita, ini tidak berbeda dengan langit yang runtuh. Wang Zuo terbang lebih dari 10 km jauhnya. Tangannya berdarah karena mengepalkan tangan begitu keras. Visi kematian anggota keluarganya memenuhi pikirannya, tetapi melihat kesedihan dan keputusasaan Teng Xiuxiu perlahan menggantikan mereka. Setelah lama, Wang Zuo mendarat di tanah. Dia berlutut menghadap ke arah kota asalnya, dengan kejam Kotou, dan berkata, "Ayah, ibu, putramu, tidak berbakti." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir turun pipinya. Kemudian, dia bangkit dan segera mengejar Teng Xiuxiu. Saat dia berbalik, dia merasa seperti dia bisa melihat anggota keluarganya, terutama orang tuanya, menatapnya dengan tatapan menyakitkan. Mereka semua menunjuk padanya dan menyebutnya pengkhianat, memanggilnya putra bajingan dari keluarga Wang. Hati Wang Zuo telah terbelah menjadi dua saat dia mengejar Teng Xiuxiu. Segera, dia melihat Teng Xiuxiu bingung terbang. Dia sepertinya memperhatikan dan berbalik, menampakkan senyum lembut. Tapi begitu keduanya bertemu, niat membunuh yang kuat bergegas menuju arah mereka. Mereka melihat seorang pemuda dengan rambut putih yang mengalir dengan angin menunggangi seekor binatang buas raksasa yang terbang ke arah mereka. Di belakangnya ada tubuh tak terhitung dari keluarga Teng. Bau darah yang kuat mengikutinya. Wajah Teng Xiuxiu menjadi pucat. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Wang Zuo, tubuhnya gemetar. Wang Zuo menatap pemuda berambut putih itu. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu Wang Lin." Wang Zuo. Wang Lin melompat dari nyamuk binatang. Dia mendarat di depan Wang Zuo dan menatap wanita di belakangnya.
Wang Zuo secara tidak sadar menyembunyikan Teng Xiuxiu dan menatap Wang Lin dengan tatapan kompleks. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Aku seharusnya sudah menebak bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kami." Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Wang Zuo, aku minta maaf." Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu kepada aku saat itu, aku tidak akan memaafkan kamu. Tetapi saat ini, kami hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Teng Huayuan." Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia perlahan berkata, "Teng Huayuan tidak akan bisa melarikan diri. Seluruh keluarga Teng tidak akan bisa lari pergi." Tubuh Teng Xiuxiu bergetar. Meskipun dia takut, dia masih bertanya, "Ayahku, ayahku." "Diam." Wang Zuo menghentikan Teng Xiuxiu dari berbicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata kepada Wang Lin, "Dia adalah kakak iparmu." Sebelum Wang Zuo bisa selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayahmu seharusnya tidak bernama Teng." Tubuh Teng Xiuxiu bergetar. Tatapan yang diarahkannya pada Wang Lin mengandung kebencian yang mendalam. Saat Wang Zuo mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Lin sudah tahu tentang identitas Teng Xiuxiu. Perasaan kompleks di hatinya menjadi lebih kuat. Wang Lin merenung sejenak. Dia memandang Cakrawala dan bertanya, "Apakah Wang Hao masih di Sekte Xuan Dao?" Wang Zuo menggelengkan kepalanya dan dengan pahit berkata, "Dia tidak berhasil membentuk intinya, dia sudah mati." Wang Lin menutup matanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu dan dia harus meninggalkan Shao." Dengan itu, dia bahkan tidak melihat ke belakang dan melompat ke binatang buas. Serangkaian tindakan Wang Zuo dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin Teng Xiuxiu mati. Wang Zuo menatap sosok Wang Lin. Perasaannya menjadi lebih rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya melintas di depan matanya. Mereka semua menatapnya, menyebutnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Zuo tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Xiuxiu. Hatinya tenggelam ketika dia melihat perasaan kebencian yang sangat dalam dan tersembunyi di matanya. Wang Yao merenung sebentar. Matanya menjadi lembut ketika dia dengan lembut berkata, "Xiuxiu, ayo kita pergi." Dengan itu, pegangan kanannya menyentuh rambutnya dengan lembut. Teng Xiuxiu terkejut dan kemudian mulai menangis lagi. Selama mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Wang Zuo memanggilnya Xiuxiu. Namun, senyumnya membeku pada saat berikutnya, karena tangan Wang Zuo ada di Tianlin. Dengan gelombang energi spiritualnya, ia mengakhiri hidup istrinya. Teng Xiuxiu meninggal tanpa rasa sakit. Dia meninggal di pelukan kekasihnya. Memegang mayat istrinya, mata Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Dia melihat ke arah Wang Lin menghilang ke arah dan berkata, "Wang Lin, aku tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang dan aku tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan keluarga Teng tetap ada." Dengan itu, dia berlutut ke arah rumahnya turun dan koutou beberapa kali. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya, mengakhiri seluruh kehidupan di tubuhnya. Darah mengalir dari mulutnya ketika dia jatuh ke tanah menatap istrinya. "Xiuxiu, jangan takut, aku akan menemanimu." Wang Lin berdiri di atas binatang buas ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan cahaya yang mewakili Wang Zuo dalam pengertian ilahi menghilang. Dia merenung sebentar, lalu tubuhnya menghilang dari puncak nyamuk. Ketika dia muncul, dia berdiri di samping tubuh Wang Zuo. Wang Lin menatap tubuh Wang Zuo dengan perasaan yang rumit di hatinya. Dia mengerti bahwa Wang Zuo terpecah antara keluarga dan kekasihnya, dan pada akhirnya hanya bisa membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah terhadap keluarganya. Pada saat yang sama, setelah istrinya meninggal, dia bunuh diri untuk memenuhi kebutuhannya. Cinta untuk istrinya. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengarahkan jarinya ke alis Wang Zuo. Secara bertahap, api jiwa yang lemah yang bisa padam kapan saja muncul di tangan Wang Lin. Dia menghela nafas dan menghilang dari tempat itu. Di bagian timur laut ibu kota, ada sebuah rumah besar milik keluarga Wang. Seorang pemuda berambut putih muncul di dalam rumah tangga keluarga Wang. Pemuda itu berjalan melewati rumah seolah dia transparan. Tidak ada pelayan yang memperhatikannya. Setelah pemuda berambut putih berjalan di dalam rumah untuk sementara waktu, dia berhenti di depan sebuah gedung. Di dalam duduk seorang wanita yang perutnya membuncit. Dia jelas-jelas hamil. Pemuda itu mencari sebentar, lalu mengeluarkan bola cahaya putih. Dia menghela nafas saat dia membuang cahaya putih. Cahaya putih memasuki perut wanita itu. Bayi yang belum sepenuhnya terbentuk yang belum menghasilkan jiwanya sendiri namun secara bertahap menyatu dengan cahaya putih. Orang ini akan masuk ke dunia kultivasi di masa depan. Mungkin kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu di masa depan, pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia pergi. Pegunungan Hengyu, Sekte Xuan Dao. Gunung belakang, tempat Wang Lin berlatih sebelumnya, dihiasi dengan banyak gua buatan manusia. Di puncak gunung adalah satu-satunya gua alami di gunung dan Punanzi berkultivasi di dalamnya. Penampilannya tidak berubah sedikit dalam 400 tahun terakhir. Suara menetes bergema di dalam gua saat air menetes dari langit-langit. Untuk waktu yang lama, cahaya aneh bersinar dari wajah Punanzi yang berubah-ubah. Perlahan-lahan, dia membuka matanya. Mereka bersinar seolah-olah mengandung bintang.
Unanzi mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, ekspresinya tetap netral. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya ke depan dan batu di depannya tiba-tiba mulai bersinar. Segera, 10 titik cahaya muncul di dinding batu. Namun, saat 10 titik-titik cahaya muncul, 6 di antaranya langsung redup, lalu menghilang. Wajah Unanzi sedikit berkedut dan ekspresinya sedikit gelap. Udara di sekelilingnya tiba-tiba melambat dan segera, bahkan air berhenti menetes dari langit-langit. Jika ada kultivator pemutus roh di sekitar, mata mereka akan menyala, karena memengaruhi fluktuasi energi spiritual di sekitarnya untuk digunakan. Teknik-teknik tertentu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para petani pemecah semangat. Unanzi berada di ujung tahap pemutus roh. Baginya, itu tidak jauh sama sekali. Satu-satunya hal yang memisahkannya dari tahap spirit severing adalah penghalang tipis kertas dan yang perlu dia lakukan adalah menemukan tempat yang tepat untuk melihat-lihat. Unanzi menatap titik-titik lampu di dinding. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, Teng Huayuan, siapa yang membuatmu tersinggung membawa bencana seperti itu pada dirimu sendiri? Jika bukan karena fakta bahwa Lord Xi secara khusus ingin menggunakan keluarga Teng sebagai percobaan, lelaki tua ini benar-benar tidak ingin berurusan dengan urusan keluarga Teng kamu. Wajah Unanzi menjadi suram. Bahkan dia tidak tahu apa itu tentang keluarga Teng yang membuat Lord Xi memilih mereka. Jika tidak, maka dengan hanya sumber daya keluarga Teng, tidak ada cara mereka tiba-tiba akan mendapatkan 9 kultivator Naschen Soul dan Teng Huayuan tidak akan tiba-tiba menjadi sekuat Unanzi hanya dalam 400 tahun. Dia merenung sedikit, lalu berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak jajaran Gunung Hengyu. Unanzi berlutut, menatap langit, dan membentuk banyak segel yang berbeda dengan tangannya. Saat segel terbentuk, semakin banyak awan muncul dan tekanan tak terlihat perlahan-lahan terbentuk di langit. Unanzi kemudian melambaikan tangannya dan berkata, Aku, Unanzi, dari negara kultivasi yang lebih rendah, ingin meminjam harta ajaib. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 sinar cahaya, merah dan hijau, meluncur keluar dari pegunungan Hengyu. Lampu menjadi lebih dan lebih intens dan semua energi spiritual di Zhao mulai berkumpul di pegunungan Hengyu. Kedua lampu itu mendarat di sebelah Unanzi. Mereka segera redup dan mengungkapkan bentuk asli mereka. Bentuk sejati mereka adalah 2 cakram ajaib. Pada piringan ajaib itu ada 4 bilah yang memancarkan cahaya dingin. Bahkan ada celah di ruang sekitar mereka. Dapat dengan mudah dikatakan bahwa ini bukan harta sihir tingkat Naschen Soul dan dibuat oleh seseorang spirit severing atau lebih tinggi. Unanzi hormat Kotou beberapa kali sebelum akhirnya mencetak mereka dengan akal ilahi dan dengan hati-hati menempatkan mereka di tas pegangannya. Barulah akhirnya dia santai. Dia mulai memancarkan niat membunuh yang kuat dan bergumam, Teng Huayuan, ini terakhir kali aku akan membantumu. Jika dalam 100 tahun keluarga Teng masih belum memiliki kultivator pemutus roh, jangan salahkan aku karena kejam terhadap keluarga Teng. Dengan itu, ia menghilang tanpa jejak. Saat energi roh melonjak, Wang Li menyadarinya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya tenggelam. Namun, dia mendengus dingin dan menyerbu ke arah anggota keluarga inti Teng terakhir. Di perbatasan negara Zhao adalah ruang yang sangat misterius. Setiap kali seorang manusia mengangkat tempat ini, itu akan menimbulkan ketakutan. Bahkan kultivator sangat gugup tentang tempat ini. Itu adalah lubang besar lumpur hitam. Ini adalah lubang yang diisi dengan lumpur hitam yang mengeluarkan bau yang menyengat hidung. Tidak seorang pun selain beberapa orang yang tahu persis seberapa dalam lubang lumpur ini sebenarnya. Setiap 100 tahun, lubang lumpur ini akan meledak, dan setiap ledakan adalah pemandangan yang mengejutkan. Kebanyakan waktu itu, ini adalah tempat terlarang. Tidak peduli apakah itu manusia, kultivator, atau binatang buas, ketika mereka berada dalam jangkauan tertentu dari lubang lumpur, mereka akan ditarik oleh kekuatan hisap yang kuat dan dikubur hidup-hidup. Setelah lama, kabut hitam diam-diam muncul dan menutupi seluruh area. Ini dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Zhao dalam 400 tahun terakhir, Black Mud Pit. Di bagian terdalam dari ini lubang lumpur hitam adalah peti mati yang terbuat dari kristal hitam. Peti mati kristal hitam ini tidak tertutup lumpur hitam. Bisa dikatakan bahwa ada lapisan tebal tulang putih antara peti mati dan lumpur hitam. Di antara tulang-tulang ini adalah tulang manusia dan binatang. Tulang-tulang ini milik orang-orang yang tersedot selama 400 tahun terakhir. Tempat ini adalah tempat orang Teng takut yang paling dibudidayakan. Ini adalah daerah kultivasi Teng Wan. Teng Wan adalah legenda dalam keluarga Teng. Orang ini bukan keturunan Teng Huayuan. Tepatnya, dia adalah adik lelaki Teng Huayuan. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga inti Teng yang tidak ada yang berani menantang dan satu-satunya orang yang memegang nama Teng Wan selama 400 tahun terakhir. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 1000 km dari lubang lumpur, dia memperhatikan apa yang istimewa tentang tempat ini. Setelah merenung sedikit, ia memutuskan untuk tidak membiarkan nyamuk itu melanjutkan dan terbang sendiri. Hampir setiap saat Wang Lin memasuki jarak 1000 km dari lubang lumpur, tangan layu mengulurkan tangan dari peti mati.
Perlahan-lahan, seorang lelaki mirip kerangka duduk. Seluruh tubuh orang ini berwarna hitam dan tidak ada otot sama sekali di tubuhnya. Di kepalanya hanya beberapa bercak rambut. Seluruh orang itu tampak sangat menakutkan. Di matanya, cahaya hantu perlahan-lahan menyala. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, Wang Lin berada di atas lubang lumpur hitam. Ekspresinya lebih serius daripada sebelumnya dan bendera pembatasannya sudah keluar dan melayang di sebelahnya. Dia melihat lubang lumpur. Tanpa ragu-ragu, matanya bersinar merah dan serangkaian baut kilat merah Jireal melesat ke lumpur hitam. Jauh di dalam lubang lumpur, cahaya hantu di mata pria di peti mati bersinar terang. Saat dia menyaksikan serangkaian petir merah mendarat. Pria itu mengangkat tangannya yang kurus dan menyentuh salah satu baut kilat merah. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, kilat merah menghilang tanpa jejak dan retakan muncul di jari pria itu. Pria itu menjilat bibirnya. Dalam cahaya hantu di matanya, keinginan kuat untuk bertarung muncul. Dia perlahan berdiri. Pada saat itu, lebih banyak baut kilat merah mendarat, tetapi terhalang oleh jarinya. Akhirnya, semua baut kilat merah diblokir, tetapi seluruh lengan kanannya penuh dengan retakan. Dia melihat lengannya dan mengguncangnya. Itu langsung berubah menjadi debu. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Tubuhnya memancarkan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tersenyum ketika dia naik ke atas. Wajah Wang Lin sangat jelek. Dia jelas bisa merasakan bahwa barusan, petir merah yang dibentuk oleh Jiream diblokir dengan biaya hanya lengan. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin bisa mengkonfirmasi bahwa tingkat kultivasi orang ini belum spirit severing, tapi dia bisa memblokir serangan Jiream. Saat pria itu mulai berlari ke atas, Wang Lin mengelilingi daerah itu dengan bendera pembatasan tanpa ragu-ragu. Kemudian, tangannya membentuk segel dan 90 pembatasan berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu ke lubang lumpur. Pria kurus itu mengungkapkan ekspresi tercengang terhadap pembatasan. Dia tidak menghindar sama sekali dan membiarkan pembatasan mengenai tubuhnya. Tiba-tiba, banyak retakan muncul di seluruh tubuhnya. Setelah pembatasan terakhir mendarat, meskipun tubuhnya ditutupi oleh retakan, ia bahkan tidak melambat sama sekali. Ekspresi Wang Lin suram saat ia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat 90 larangan terbang keluar. Pria kurus itu melihat celah di tubuhnya, lalu ke Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tanpa ragu, Wang Lin menghindar ke samping dan, dengan suara robek, ujung pakaian Wang Lin terkoyak. Tepat di tempat Wang Lin sebelumnya, pria kurus itu muncul, memegang sepotong pakaian Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Kulit kepala Wang Lin tergelitik saat dia menatap pria kurus itu. Jika dia bernafas lebih lambat, dia akan dipukul oleh pria kurus itu. Matanya menjadi gelap ketika pembatasan turun sekali lagi dan menyerbu ke arah pria kurus. Pria kurus sekali lagi mengungkapkan ekspresi tercengang. Dia tidak menghindar. Dia hanya membiarkan pembatasan memukulnya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Mata Wang Lin menyala. Sebelum semua batasan mendarat, ia menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memanggil lebih banyak pembatasan untuk menyerang. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak pernah berhenti saat dia terus bergerak. Sementara dia mengendalikan batasan, baut kilat merah Jiream yang tak terhitung ditembakkan. Pria kurus itu masih tidak bergerak. Hanya ketika petir Jireal hendak mendarat dia mengangkat tangan kirinya untuk memblokir. Perlahan-lahan, semakin banyak retakan muncul di tubuhnya dan lengan kirinya mulai berubah menjadi debu. Ini adalah pertempuran yang sangat aneh. Pengalaman pertempuran Wang Lin bisa dikatakan sangat kaya, tetapi dia tidak pernah mengalami pertempuran yang aneh ini. Feng Wan tidak menghindar atau memblokir. Dia hanya membiarkan serangan untuk memukulnya. Namun, bahkan Wang Lin tidak bisa bertahan lama saat menggunakan semua serangan kuat ini, terutama Jirealm, yang merusak Naschen Soul-nya sendiri setiap kali dia menggunakannya. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Dia mengeluarkan botol batu giok dan membuang semua isinya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi spiritualnya. Tetapi pada saat yang sama, pria kurus itu mengangkat kepalanya dan bergerak sekali lagi. Dahinya dipenuhi keringat ketika dia dengan cepat mencerna pil yang baru saja dia konsumsi untuk memulihkan energi spiritual di tubuhnya. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sarung pedang kuno. Dia kemudian mengeluarkan pedang terbang dan mendorongnya ke sarung pedang. Tiba-tiba, energi pedang mengalir keluar dari sarung pedang, membentuk pedang raksasa, yang mendarat di Feng Wan. Tapi ketika seluruh tubuhnya hampir roboh, tiba-tiba ia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berusaha keras untuk membuat tangan kirinya yang hampir roboh membentuk segel dan mengucapkan kata yang terdengar seperti tulang yang bergesekan. Mengembun. Tiba-tiba, tubuh yang akan runtuh emas bersinar dan kembali ke kondisi sempurna. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menatap orang itu, tidak mampu untuk ucapkan sepatah kata pun. Mata pria kurus itu menyala ketika dia menatap Wang Lin dengan keinginan kuat untuk bertempur. Tangannya membentuk kepalan dan berubah menjadi kabur saat dia meninju ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia segera mundur. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa semua kekuatan spiritual di sekitarnya tampaknya telah tersedot oleh kekuatan misterius.
bahkan sepertinya menciptakan kekuatan memenjarakan. Wang Lin segera merasakan penurunan kecepatannya secara drastis di bawah kekuatan ini. Pada saat itu, jantung Wang Lin dengan cepat menjadi tenang. Dia buru-buru mengeluarkan cermin perunggu dan mengarahkannya ke Teng Wan, tetapi lampu hijau yang dilepaskan oleh cermin perunggu tidak berpengaruh padanya. Tinju Teng Wan mengenai cermin perunggu. Cermin itu retak dan melepaskan kilatan cahaya. Berkat cahaya itu, penjara di sekitarnya melemah dan dia dengan cepat pindah keluar dari daerah itu. Pada saat yang sama, hatinya sakit ketika dia berteriak, "Ledakan!" Sejumlah besar retakan tiba-tiba muncul di cermin perunggu kuno, dan kemudian meledak. Ledakan ini menciptakan hembusan angin besar yang menyapu seluruh area. Setelah hembusan angin berlalu, Teng Wan batuk seteguk darah emas. Saat darah keluar dari mulutnya, tubuhnya terlihat jauh lebih lemah. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya saat dia mengejar darah, mencoba menelannya. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia maju ke depan bukannya mundur. Ada sesuatu yang aneh tentang darah itu. Ketika Teng Wan melihat Wang Lin bergegas, dia terbang lebih cepat dan mengulurkan tangannya. Mata Wang Lin bersinar dan dia mengulurkan tangan juga. Di bawah kekuatan kedua belah pihak, darah emas terpecah menjadi dua bagian, masing-masing setengah melayang ke arah salah satu dari mereka. Setelah Teng Satu memegang darah emas, ia dengan cepat menelannya. Kemudian, dia menatap Wang Lin dan dengan cepat menuduhnya. Wang Lin mengambil darah emas dan berlari tanpa kata. Keduanya terbang sangat cepat, satu demi satu. Wang Lin tidak berlari dalam garis lurus, tetapi mengitari area di sekitar lubang lumpur. Dia selalu merasa bahwa Teng Wan sangat aneh. Ketika dia melihat darah emas, dia akhirnya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa itu darah emas, ingatan dari dewa kuno memiliki sesuatu yang serupa. Sebenarnya, darah emas ini bukan sesuatu yang istimewa. Itu hanya mirip dengan darah dewa kuno, atau lebih tepatnya, itu mengandung sedikit darah dewa kuno. Selain saat ia mereformasi tubuhnya, tidak ada serangan Teng Wan yang dirilis. Fluktuasi energi spiritual sama sekali. Serangannya murni fisik. Metode ini bukan lagi milik seorang kultivator. Orang ini seperti boneka yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Teng Wan juga dipenuhi dengan kebingungan ketika datang ke teknik Wang Lin, tetapi di bawah kebingungan ini, tampaknya ada sedikit pemahaman. Orang ini pasti telah mengolah teknik yang sangat aneh dan menjadi seperti ini di bawah pengaruh teknik itu. Ada terlalu banyak metode kultivasi di dunia kultivasi untuk Wang Lin untuk mengetahui semuanya, tetapi apa yang dia duga? Sangat akurat. Metode yang dikembangkan Teng Wan sangat mirip dengan cara dewa kuno melatih tubuh mereka. Metode ini bukan milik Zhao, tetapi milik kurir di Menara Surga. Setelah mengolah metode ini, indera ilahi dan jiwa seseorang menyatu dengan tubuh, yang mengapa Jireal Wang Lin kehilangan kemampuan membunuh satu hitnya. Wang Lin menatap darah emas di tangannya saat matanya menyala. Metode kultivasi orang ini bukan seperti boneka, tetapi tiruan dari dewa kuno. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menampar tasnya memegang dan memanggil kabut gelap. Kabut gelap berubah menjadi dua boneka. Ini adalah dua boneka Naschen Soul yang ia dapatkan dari orang tua Jimo. Wang Lin menjentikkan jari kanannya dan dua tetes darah mendarat di boneka itu. Tiba-tiba, mata boneka bersinar merah saat mereka menyerbu ke arah Teng Wan. Boneka menyerang dengan tangan dan kaki mereka, mencoba menghentikan Teng Wan. Mata Teng Wan memancarkan hantu cahaya. Dia membentuk kepalan tangan dan meninju salah satu boneka. Boneka itu bergetar dan hancur berkeping-keping. Meskipun temannya terbunuh, boneka yang tersisa tidak takut karena terus menyerang. Wang Lin mengambil kesempatan ini dan tiba-tiba berhenti. Dia melemparkan darah emas ke udara. Tangannya membentuk segel yang rumit ketika ia meneriakkan dalam bahasa yang kompleks. Pada saat itu, bahkan orang yang paling berpendidikan pun akan kesulitan memahami apa yang dikatakan Wang Lin, karena Wang Lin berbicara dalam bahasa dewa kuno menggunakan teknik. Sebenarnya, Wang Lin memiliki banyak teknik milik dewa kuno dalam ingatannya, tetapi tanpa warisan kekuatan, tidak mungkin baginya untuk menggunakan salah satu dari ini. Teknik yang dia gunakan sekarang adalah salah satu dari sedikit yang tidak memerlukan warisan kekuasaan. Itu hanya membutuhkan darah dewa kuno. Setelah Wang Lin melihat darah, ia membuat keputusan untuk menggunakan teknik ini. Saat nyanyian Wang Lin berlanjut, darah emas mulai mendidih dan mengeluarkan gas putih. Semakin banyak gas putih keluar, darah emas terkondensasi menjadi simbol aneh. Saat simbol itu muncul, langit menjadi gelap dan semua awan menghilang saat seberkas cahaya keemasan turun. Saat cahaya keemasan turun, sosok besar yang murni terdiri dari energi spiritual muncul. Angka ini cukup besar, kepalanya mencapai ke langit. Saat tubuhnya mengeras, ia menggunakan sejumlah besar energi spiritual dari pembuluh darah roh di dalam Zhao. Sejak hari itu, 3-5 vena roh menjadi tidak berguna. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul. Sisa 2-5 vena roh secara bertahap kehilangan energi spiritual sebagai baik, tetapi jumlah darah yang digunakan terlalu kecil, sehingga raksasa itu tidak dapat mengambil bentuk fisik dan hanya tetap dalam kondisi ilusi. Dahi Wang Lin dipenuhi dengan keringat.
Menggunakan teknik ini terbukti menjadi beban besar pada tubuhnya karena bintang ungu di dahinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, Wang Lin berjuang untuk mengarahkan tangan kanannya ke Teng Wan yang melihat ada sesuatu yang salah dan melarikan diri. Tiba-tiba, sosok itu mengangguk dan mengayunkan tangannya ke arah Teng Wan yang sedang melarikan diri. Tangan raksasa itu mengenai Teng Wan. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, Teng Wan menghilang secara misterius. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, cahaya yang mewakili Teng Wan redup. Singkatnya, setetes darah emas muncul ketika Teng Wan menghilang. Wang Lin mengulurkan tangan dan setetes darah terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu membungkuk ke arah Wang Lin, berjalan ke matahari terbenam, dan menghilang. Simbol aneh yang dibentuk oleh darah emas juga menghilang. Pada saat itu, semua kultivator Naschen Soul di Zhao memperhatikan gangguan ini. Wang Zi, yang saat ini terbang, tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah sangat. Dia dengan cepat menyebarkan indera ilahi untuk memeriksa. Pada saat yang sama, di menara surga di pusat Zhao, seorang pria gemuk membuka matanya di tengah kultivasi saat dia menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Ini teknik pembukaan surga klan iblis raksasa. Adapun Wang Lin, dia dengan hati-hati memasukkan setetes darah emas ke dalam tasnya dan segera duduk bersila. Dia mengeluarkan botol batu giok dan mengosongkannya ke mulutnya saat dia dengan cepat mengaktifkan taktik Dewa Kuno untuk mencernanya. Boneka yang tersisa berdiri di sana, bingung, di sebelah Wang Lin, tetapi jika ada sesuatu yang mendekat, itu akan menyerang. Setelah 1 hari, Wang Lin membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki semua pil itu, maka setelah menggunakan teknik Dewa Kuno, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih. Dia berdiri, melihat boneka itu, dan melihat bahwa itu memiliki mengambil beberapa kerusakan. Menurut batu giok, boneka itu akan dapat memperbaiki dirinya sendiri, jadi Wang Lin membuat segel dan menempelkannya di dahi boneka itu dan berubah menjadi asap, yang kembali ke tas memegang Wang Lin. Wang Lin memandang ke arah di mana Teng Wan meninggal dengan tampilan yang kompleks. Keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. Jika dia tidak bisa berhasil menggunakan teknik Dewa Kuno sesuai dengan rencana aslinya, maka dia harus menggunakan upaya terakhirnya. Petir balasan ilahi adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin gunakan karena jika dia menggunakannya sekarang, maka adalah kemungkinan besar bahwa pembalasannya akan dihentikan sebentar. Sepotong petir retribusi ilahi ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Wang Lin untuk berurusan dengan utusan di dalam menara surga. Tidak hanya Wang Lin tidak harus menggunakan petir retribusi ilahi, ia mendapatkan setetes darah Dewa Kuno. Meskipun setetes darah ini tidak terlalu murni dan akan hilang setelah 1 kali penggunaan, itu masih cukup untuk menyelamatkan hidupnya sekali. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali kepadanya. Dia melihat bendera dan memutuskan bahwa setelah masalah dengan keluarga Teng selesai, dia harus menemukan tempat yang dapat menahan petir retribusi ilahi dan menempatkan batasan terakhir pada bendera. Kemudian, itu akan mencapai tingkat penyelesaian pertama dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak akan lagi seperti hari ini, di mana hampir tidak berpengaruh pada musuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasa dia hanya memiliki sedikit harta sihir. Ledakan cermin perunggu membuatnya kehilangan 1 lagi harta kecil sihir yang dia miliki. Pada titik ini, satu-satunya harta sihir yang benar-benar dia gunakan adalah bendera pembatasan dan selubung pedang itu. Adapun pedang terbang, itu sekarang terlalu lemah dan perlu disempurnakan lagi. Di luar ketiga ini, ada beberapa yang lain, tetapi mereka hanya akan efektif dalam keadaan tertentu, seperti perangkap binatang buas. Itu hanya akan berguna saat melawan binatang buas yang kuat. Dan ada juga gulungan misterius itu. Meskipun Wang Lin belum menggunakannya, dia bisa merasakan sensasi dari gulungan setiap kali dia mengeluarkannya. Dia merasa seperti ada bentuk kehidupan yang kuat di dalamnya dan bahwa dia seharusnya tidak dengan santai membukanya. Tentu saja, dia masih memiliki harta sihir lain, tetapi mereka terlalu lemah. Wang Lin merenung sebentar, lalu mengeluarkan 3 kantong berisi. Perasaan bahaya dari kurangnya harta sihir membuatnya sehingga dia tidak bisa membantu tetapi melihat ketiga tas ini. Melalui pertempuran ini, Wang Lin menyadari bahwa Jirealm tidak terkalahkan. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa melawan atau bahkan melawannya. Tentu saja, jika dia bisa mengolah Jirealm ke puncaknya, maka itu bukan masalah, tetapi mengolah Jirealm terlalu sulit. Akibatnya, harta sihir menjadi sangat penting. Dia tidak ingin menempatkan semua harapannya pada Jirealmnya, karena jika Jirealmnya menjadi tidak efektif, maka semua akan sia-sia. Menatap 3 kantong holding, Wang Lin mengambil nafas dalam-dalam. Dia melambaikan bendera pembatasan dan mengelilingi daerah itu dengan asap hitam. Lalu, dia menunjuk alisnya dan kedua setan keluar untuk menjaganya. Setelah ragu-ragu sedikit, dia tidak memanggil boneka itu. Wayang menderita kerusakan dalam pertempuran dengan Teng Wan dan tidak lagi cocok untuk dijaga. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menjadi serius dan mengambil tas pegangan. Tas pegangan ini milik Kaisar Kuno. Kata Lan disulam di tas. Wang Lin merenung sedikit, kemudian energi spiritual di tubuhnya melonjak.
Avatar yang bertindak sebagai Naschen Soul-nya membuka mata dan irisan tekanan spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya saat tangan kanannya perlahan-lahan bergerak ke arah tas. Saat tangannya menyentuh tas, kekuatan yang kuat menolak dia. Hatinya tenggelam ketika dia menyadari bahwa Kaisar Kuno belum mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekankan tangannya ke tas. Dengan setiap pers, sepotong akal ilahi Kaisar Kuno telah dihapus, tetapi sangat lambat dan pada saat yang sama, reaksi Wang Wang merasa meningkat. Setelah setengah jam, dahi Wang Lin dipenuhi dengan keringat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa pil untuk membantu menstabilkan tubuhnya. Dia mengepalkan giginya, mengaktifkan Ji Realm di tangan kanannya, dan menekannya di tas bersama dengan energi spiritualnya. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, tetapi konsumsi energi spiritual Wang Lin juga meningkat. Setelah dia mengkonsumsi beberapa botol pil, sebuah cahaya putih tiba-tiba mengintip dari kantong memegang dan menghilang. Wang Lin santai dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia dengan cepat memindai tas dengan indera ilahi, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Ada beberapa hal di dalam tas memegang Kaisar Kuno. Selain dua batu roh berkualitas tinggi, hanya ada sarung pedang kuno. Wang Lin mengeluarkan sarung pedang. Dia melihat sarung pedang untuk waktu yang lama, lalu alisnya menegang. Sarung pedang ini terlihat persis seperti yang dia miliki, hanya lambangnya yang berbeda. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya sendiri. Saat dia hendak membandingkan dua sarung pedang, simbol di kedua sarungnya mulai bersinar. Setelah lama, cahaya perlahan menghilang. Wang Lin menatap sarung pedang. Dalam hatinya, dia merasa ada rahasia tentang sarung pedang. Dia menatap mereka sebentar, lalu menyingkirkan dua sarung pedang itu. Dia kemudian menampar tas memegang Kaisar Kuno dan itu berubah menjadi debu. Wang Lin menghela nafas. Setelah berusaha keras untuk membuka tas berisi hanya untuk menerima hal aneh ini, dia tidak yakin apakah dia harus bersukacita atau merasa tidak berdaya. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan melihat kedua lainnya tas memegang. Salah satunya milik mumi misterius di kuil pertempuran Hou Fen. Yang lainnya berisi lebih dari 10 harta sihir. Ini milik para kultivator kuno dari tanah para dewa kuno. Namun, mereka terlalu kuat. Wang Lin mencoba semua yang dia bisa dan dia hanya berhasil mengendalikan cermin perunggu. Namun, cermin perunggu itu tampaknya tidak sekuat itu, yang membingungkannya. Dia memilih naik tas memegang dan memindai dengan akal ilahinya. Penghalang pelindung pada harta sihir ini masih aktif dan itu bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh Wang Lin. Wang Lin merasa seperti sedang melihat segunung harta, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Apa? Setelah menghela nafas, Wang Lin mengeluarkan tas memegang dan memindai dengan akal ilahi. Dia merasakan perlawanan, jadi Wang Lin mengepalkan giginya dan menggunakan semua energi spiritualnya dan Ji Realm untuk menghapus rasa ilahi dari tas. Tetapi saat energi spiritualnya menyentuh tas, tubuhnya bergetar dan dia merasakan kesadarannya bergerak jauh. Dia melihat area yang familiar di depannya ketika seorang pria muda berwajah jahat terbang dengan kecepatan yang Wang Lin tidak percaya itu mungkin terjadi. Pemuda itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kamu tidak akan bisa lari." Pikiran Wang Lin berubah menjadi berantakan. Dia ragu-ragu sebentar dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi pemuda, berdasarkan kecepatan itu, tingkat kultivasi pemuda tampak jahat jauh di atas miliknya. Wang Lin terutama memperhatikan bahwa tanah yang dituju pemuda itu adalah Laut Iblis. Jelas, pemuda berwajah jahat itu adalah mumi di Hou Fen. Karena Wang Lin mengambil tasnya untuk dipegang, ia ada di sini untuk mendapatkannya kembali. Jika orang itu tidak mengungkapkan niat membunuh, maka Wang Lin tidak akan keberatan mengembalikan tasnya. Namun, karena orang itu melepaskan niat membunuh yang kuat, itu berarti bahwa bahkan jika Wang Lin mengembalikan tasnya, dia tidak akan dimaafkan. Akibatnya, hati Wang Lin tidak bisa membantu tapi tenggelam. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan segera meningkatkan kekuatan energi spiritualnya dan Ji Realm untuk menghapus rasa ilahi. Waktu perlahan berlalu. Meskipun perasaan ilahi pada tas memegang perlahan menghilang, pada kecepatan ini, akan butuh beberapa ratus tahun untuk benar-benar menghapusnya. Wang Lin merenung sejenak. Matanya berbinar ketika dia datang dengan sebuah ide, tapi belum waktunya untuk membuat rencana untuk bertindak. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan segera berdiri. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng saat matanya menjadi dingin. Dia bergumam, "Teng Huayuan, aku datang." Dalam beberapa hari terakhir ini, hampir setiap anggota keluarga Teng telah tiba di kota keluarga Teng. Mereka berpikir bahwa itu adalah satu-satunya tempat yang aman. Teng Huayuan melihat semua anggota keluarga Teng yang berkumpul di sini dan menjadi lebih murung. Dia tahu bahwa Wang Lin pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Seluruh kota Teng keluarga dalam keadaan panik. Setelah anggota keluarga Teng memasuki kota keluarga Teng, mereka segera menemukan alasan mengapa leluhur Teng tidak pergi untuk membunuh orang itu. Bukan karena dia tidak ingin pergi, tetapi area 10.000 km di sekitar kota keluarga Teng dikelilingi oleh batasan yang memungkinkan orang untuk masuk, tetapi tidak pergi. Akibatnya, kepanikan menyebar ke seluruh kota.
Pada saat yang sama, rumor tentang pembunuh misterius menyebar ke seluruh keluarga Teng. Hampir setiap anggota keluarga Teng berspekulasi tentang dendam macam apa yang dimiliki orang misterius ini dengan keluarga Teng yang membuatnya menginginkannya untuk memusnahkan seluruh keluarga. Berbagai versi cerita tersebar di antara anggota keluarga Teng. Bahkan ada beberapa versi yang sangat dekat dengan kebenaran. Meskipun Teng Huayuan mencoba untuk menghentikan desas-desus, di bawah keadaan panik ini, itu bukan sesuatu yang orang bisa hentikan. Perlahan-lahan, ketakutan di antara keluarga Teng menjadi lebih buruk. Hari yang cerah dan tak berawan ini adalah hari ke-9 setelah pembunuhan keluarga Teng dimulai. Di seluruh negara Zhao, setiap lokasi yang telah ditempati oleh anggota keluarga Teng tidak lagi memiliki anggota keluarga Teng. Mereka semua terbunuh atau melarikan diri ke kota keluarga Teng. Ini adalah hari di mana keluarga Teng akan musnah. Bahkan ratusan tahun dari sekarang, ketika orang-orang Zhao berbicara tentang hari ini, mereka akan menggigil. Hari ini adalah hari di mana seluruh keseimbangan kekuasaan di Zhao berubah. Itu juga hari di mana aliran darah mengalir di Zhao. Pada hari ini, darah dari kota Teng keluarga cukup untuk menutupi bumi. Juga, hari ini adalah juga hari di mana semua orang di Zhao mendengar nama Wang Lin, kultivator berambut putih yang menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Pada saat yang sama, itu juga ketika nama Wang Lin menggantikan Punanzi sebagai kultivator nomor 1 di Zhao dan ketika generasi yang lebih tua jatuh. Pagi-pagi, puluhan ribu kilometer dari kota keluarga Teng, Wang Lin terbang di atas binatang buas. Meskipun tubuh di belakangnya mulai membusuk, di bawah pengaruh tekniknya, kepala tetap dalam kondisi sempurna. Ini karena Wang Lin telah berjanji untuk membangun sebuah menara dari anggota keluarga Teng, kepala. Wang Lin tidak terlalu cepat. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng dengan mata penuh dengan niat membunuh dan penyesalan. 400 tahun yang lalu, dia dipaksa oleh Teng Huayuan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan hampir mati. Pada hari ini, 400 tahun kemudian, dia telah kembali dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia memiliki menunggu 400 tahun untuk hari ini. Wang Lin melompat turun dari binatang nyamuk 10.000 km dari kota keluarga Teng. Dia dengan dingin memandang kota keluarga Teng. Lalu, dia perlahan mengambil spanduk naga dan meletakkan setiap tubuh di tanah. Jika itu adalah tubuh penuh, dia akan memotong kepalanya. Dia melakukan ini dengan cepat. Tindakannya bersih dan tanpa ampun. Secara bertahap, sejumlah kepala menumpuk di depannya. Mereka semua memiliki berbagai ekspresi, tetapi satu hal yang sama adalah keengganan dan ketakutan di setiap wajah. Saat kepala menumpuk, kebencian di udara tumbuh. Angin dingin mulai bertiup dan bahkan langit tampak agak gelap. Menara besar yang terbuat dari kepala manusia berangsur-angsur tumbuh. Ini adalah menara yang hanya terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Siapapun yang melihat ini akan menggigil. Wang Lin meletakkan kepala terakhir di bagian atas menara. Dia melambaikan tangannya dan menara mengikuti di belakangnya saat dia perlahan berjalan ke pembatasan yang mencakup radius 10.000 km kota Teng keluarga. Teng Huayuan, aku, Wang Lin, ada di sini. Hari ini, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian ditransmisikan menuju kota keluarga Teng. Sebelum saat itu, keluarga Teng belum pernah diam, tetapi keheningan segera digantikan oleh jeritan ketakutan. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa ahli dari keluarga Teng memperhatikan menara raksasa yang terbuat dari kepala. Secara bertahap, semakin banyak orang melihat menara tersebut. Dan rasa takut itu langsung menyebar. Teng Huayuan berdiri di atas dinding bagian dalam dengan wajah muram. Di sisinya ada 4 orang. Ini adalah 4 kultivator Naschen Soul yang tersisa dari keluarga Teng. Keempat menghilang di bawah perintah Teng Huayuan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah 1000 kaki jauhnya dari Wang Lin. Mereka dengan cepat mengambil harta sihir mereka dan menggunakannya untuk melawan Wang Lin. Bagaimana pembalasan Wang Lin bisa dihentikan hanya oleh mereka berempat? Meskipun Wang Lin tampak tenang, ada sedikit kegilaan di hatinya. Hari ini, dia akan melampiaskan amarah 400 tahun terakhir ini. Hari ini, akan menjadi orang gila yang haus darah. Hampir tanpa ragu, saat keempat kultivator Naschen Soul muncul, Jireal Wang Lin pindah. Berkat serangkaian baut kilat merah, 4 kultivator Naschen Soul mengeluarkan jeritan sengsara sebelum mereka bahkan bisa menggunakan harta sihir mereka. Jireal membentuk sangkar dan menjebak 4 kultivator Naschen Soul. Pada saat yang sama, Wang Lin bergegas ke kandang. Tangannya bergerak seperti pisau dan memotong kepala orang itu. Dia kemudian menendang kepala ke arah menara. Menara kepala mendapatkan kepala lainnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan menyebar ke seluruh tanah. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Pedang terbang telah muncul di tangannya. Serangan pedang terbang membuat kepala lainnya jatuh ke tanah. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Dalam hampir sekejap, 2 dari 4 orang itu telah mati. 2 lainnya terperangkap di dalam kandang, tidak bisa menahan diri. Dipenuhi dengan kebencian yang kuat, Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Kandang Jireal mendekat dan memotong 2 kultivator Naschen Soul yang tersisa. Darah menghujani bersama dengan potongan daging.
Namun, di bawah kendali Wang Lin, kepala mereka tetap utuh. Menara kepala mendapatkan 2 kepala lagi. Setelah membunuh keempat orang itu, Wang Lin berdiri tegak saat dia memandang ke arah Teng Huayuan dengan senyum kejam. Ketika dia melihat senyum itu, hati Teng Huayuan menjadi sangat dingin. 4 kultivator jiwa baru lahir begitu mudah dibunuh. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Kulit kepala Teng Huayuan kesemutan. Asumsi sebelumnya tidak benar. Pembatasan di sekitar kota tidak ditetapkan oleh orang lain, tetapi oleh iblis ini. Teng Huayuan, aku di sini. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebencian, tetapi tindakannya sangat tenang. Dia bahkan tersenyum. Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur dan berubah menjadi tangan raksasa. Dia menyapu tangan di kota dan meraih lebih dari selusin orang sementara mereka berteriak ketakutan. Di antara orang-orang ini adalah pria dan wanita, kultivator dan makhluk hidup. Saat kata-kata Wang Lin keluar, dia meremas dengan tangannya dan semua tubuh mereka meledak, hanya menyisakan kepala mereka yang masih utuh. Darah menetes di seluruh kota keluarga Teng. 1 tetes bahkan mendarat di wajah Teng Huayuan, menyebabkannya bergetar. Menara kepala mendapatkan 19 kepala lainnya. Wang Lin. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah bendera emas muncul di genggamannya. Dengan ayunan, bendera melepaskan gas. Gas itu berubah menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak mengeluarkan raungan dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera jiwa. Dia mengibaskan bendera dan ribuan jiwa yang berteriak melayang keluar. Teng Huayuan, saat itu, kau mengancamku dengan jiwa-jiwa keluargaku. Hari ini, aku akan membalas kamu dengan cara yang sama. Kamu dapat melahap mereka sebanyak yang kamu suka. Ini akan menjadi kerugian besar, tetapi aku tidak akan patah hati karenanya. Suara Wang Lin terdengar membosankan, tetapi ketika dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari 100 anggota keluarga Teng melayang ke udara. Tidak peduli berapa banyak mereka berjuang, itu sia-sia. Kali ini, Teng Huayuan mengeluarkan raungan saat ia melambaikan tangannya dan embusan angin yang aneh terbang, mencoba untuk memotong teknik Wang Lin. Wang Lin mencibir. Jirealmnya ditembak. Saat itu menghantam, angin aneh menghilang. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan lebih dari 100 orang meledak. Darah menghujani dari langit. Kali ini, tidak ada anggota keluarga Teng yang mampu menahan ketegangan semacam ini. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya pertama kali, tetapi semua orang tersebar di pedang terbang mereka ke segala arah. Wang Lin tersenyum kejam. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan ribuan jiwa keluarga Teng menyerbu anggota keluarga Teng yang melarikan diri untuk melahap mereka. Tubuh Teng Huayuan bergerak. Dia mengepalkan giginya dan mengibarkan benderanya. Tengkorak emas berubah menjadi lebih dari 1000 tengkorak dan menerjang ke arah jiwa-jiwa itu. Jantung Teng Huayuan berdarah. Ini tidak berbeda dengan membunuh anggota keluarganya sendiri. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di sebelah anggota keluarga Teng yang melarikan diri. Ini adalah masa muda. Dia hanya di lapisan ketiga Ki kondensasi. Hanya 3 hari yang lalu, dia merasa bangga diberi nama Teng, tetapi sekarang, dia hanya berharap dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Teng. Namun, dia tidak pernah memiliki kesempatan. Hal terakhir yang dilihatnya adalah pemuda berambut putih yang memukul ketakutan ke dalam hatinya. Sebuah tangan dingin mengulurkan tangan ke lehernya dan menjentikkannya. Setelah membunuh 1 orang, Wang Lin menghilang dan muncul kembali di sebelah anggota keluarga Teng lainnya. Meskipun orang ini adalah gadis yang sangat mempesona, bagi Wang Lin, dia hanya orang yang sudah mati. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia seorang gadis, karena keluarga Teng tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan keluarga Wang. Setelah menghancurkan lehernya, Wang Lin menghilang lagi. Teng Huayuan mengeluarkan raungan dan dibebankan ke depan. Namun, dia sedikit lebih lambat dari Wang Lin, jadi setiap kali dia mencoba mencegat Wang Lin, dia hanya melihat keluarga Teng kehilangan anggota lainnya. Situasi menyaksikan anggota keluarga kamu mati satu persatu sementara tidak dapat melakukan apa-apa akan membuat Teng Huayuan marah. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul di sebelah anak laki-laki. Ini adalah cucu generasi ke-7 yang dia pribadi lihat tumbuh dewasa. Tidak. Mata Teng Huayuan memerah dan dia maju ke depan. Wang Lin dengan dingin menatap Teng Huayuan, yang sedang mengisi daya, saat ia menekan dahi pemuda itu. Bocah itu memandang Wang Lin dengan kebencian ketika Wang Lin mengirim energi spiritual ke tangannya, menyebabkan bocah itu meledak berantakan. Dalam kehidupanmu berikutnya, jangan bernama Teng. Setelah Wang Lin selesai membunuh, dia menghilang lagi. Teng Huayuan menatap dengan bingung ke arah kekacauan berdarah yang merupakan cucunya. Lalu, dia meraung menyakitkan. Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul kembali 1000 kaki. Dia berkata, apakah itu sakit? Saat itu, ketika kamu membunuh keluarga aku, hati aku juga terluka. Dengan itu, ia secara acak menampar udara dengan tangan kanannya dan anggota keluarga Teng yang melarikan diri dengan panik berubah menjadi bubur. Teng Huayuan dengan ganas meraung, aku membunuh seluruh keluargamu karena kau membunuh cucuku, Teng Li. Omong kosong.
Apakah hanya keluarga Teng kamu yang diizinkan membunuh orang? Tidak bisakah yang lain menolak? Wang Lin tertawa dingin. Dia menampar tasnya memegang dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Sekali lagi, puluhan lainnya meninggal sebelum Teng Huayuan mengepalkan tangannya. Dia melambaikan bendera dan semua tengkorak emas terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin menampar tasnya memegang dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dengan gelombang, asap hitam muncul dan benar-benar menjebak tengkorak emas. Mata Wang Lin bersinar saat dia bertanya, Teng Huayuan, bagaimana kamu menemukan kota asalku? Ekspresi Teng Huayuan berubah saat dia menatap Wang Lin dengan kebencian yang dalam dan berkata, kamu tidak akan pernah tahu. Wajah Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 batasan terbang keluar. Lebih dari 100 anggota keluarga Teng berteriak ketika mereka meninggal. Apakah kamu akan berbicara?